فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Masuk kepada ayat berikutnya dari Fatihatul Kitab, yaitu firman Allah Ta'ala, Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Ad-din artinya adalah al-jaza. Ad-din juga artinya adalah al-hisab, pemeriksaan. Baik, sebelum kita masuk kepada tafsir Ibnu Katsir, kita ambil kesimpulan dari ringkasan yang disebutkan oleh Imam As-Sa'di rahimahullahu ta'ala sebagai gambaran umum dan faidah. Disebutkan oleh Imam As-Sa'di rahimahullah, Al-Malik adalah yaitu suatu zat yang memiliki sifat kepemilikan, yang mana termasuk dari jejak kepemilikan tadi adalah dia memberikan perintah dan larangan di wilayah kepemilikan dia, di wilayah kekuasaan dia. Juga dia itu memberikan ganjaran ataupun memberikan hukuman, dan dia mengelola wilayah kekuasaan dia dengan segala bentuk pengelolaan sesuai dengan yang dia kehendaki, membuat peraturan atau memberikan hukuman atau juga memberikan bantuan atau juga memberikan pahala, ganjaran dan seterusnya, karena dia adalah sebagai sang penguasa. Baik. Kemudian di sini Allah Ta'ala menisbatkan kepemilikan tadi kepada hari pembalasan, yaitu Allah sebagai pemilik, sebagai penguasa hari pembalasan, yaitu hari kiamat, hari di mana manusia akan mengalami idanah, yaitu pembalasan dan hukuman terhadap amal mereka. Hukum yaitu keadilan, yang baik diadili dengan kebaikan, yaitu dibalas dengan kebaikan. Yang buruk juga dibalas sesuai dengan keadilannya, yaitu dibalas dengan keburukan. Karena pada hari itu akan nampak bagi seluruh makhluk perkara-perkara tadi dengan penampakan yang paling jelas. Ya, sampai bahkan kebaikan sekecil dzarrah pun akan nampak, keburukan sekecil dzarrah juga nampak. Wallahul musta'an. Juga akan nampak kesempurnaan dari kekuasaan Allah dan keadilannya, juga kesempurnaan hikmah Allah dan seterusnya, dan seluruh kekuasaan para makhluk waktu itu akan habis, semuanya akan terputus. Sehingga nanti di hari kiamat, pada hari tersebut antara raja dan rakyat sama, antara hamba dan orang merdeka semuanya sama, semuanya datang dalam keadaan hamba, semuanya tunduk kepada keagungan Allah Ta'ala, tunduk kepada keperkasaan Allah Ta'ala, semuanya menantikan balasan Allah Ta'ala kepada mereka, dan semuanya mengharapkan pahalanya dan takut kepada hukumannya. Oleh karena itulah Allah Ta'ala mengkhususkan masalah ini dengan penyebutan, yaitu menampilkan sifat yang sangat khusus tentang hari kiamat. Bukan penguasa hari kiamat, tapi penguasa hari pembalasan. Karena gambaran khusus di waktu itu adalah masalah pembalasan. Dan juga dikarenakan di situ tampak sekali keadilan Allah Ta'ala. Karena kalau tidak demikian, Allah sebagai penguasa seluruh hari, bukan hanya hari pembalasan, bahkan hari-hari di dunia juga dikuasai oleh Allah. Tapi ini disebutkan secara khusus karena akan nampak keadilan dan hikmah Allah secara jelas di situ. Baik, ini adalah kesimpulan dari ayat tersebut. Kita baca apa yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, qara'a ba'dul qurra Maliki Yaumiddin. Sebagian qari membaca dengan mimnya dipendekkan, tidak mat. Malik, yaitu sebagai raja. Wa qara'a akharun, sementara yang lain membaca Malik, yaitu dimatkan, penguasa, yang menguasai, sang penguasa. Wa kilahuma sahih, dan dua-duanya benar. Mutawatirun fis sab',
Sama-sama qiraat yang mutawatirah dalam qiraah sab'ah. Wa yuqal, yaitu milk, dikatakan milk, yaitu bi kasril lam wa iskaniha. Sebentar, berarti bukan masdar, tetap yang tadi. Berarti boleh malik, boleh apa? Malki. Dua-duanya boleh dibaca seperti itu. Dan juga boleh dikatakan malik. Tayyib, sebagaimana di ayat yang lain. Malikin muqtadir, yang betul-betul sangat menguasai. Wa asba'a nafi'un kasratal kaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun kalau Nafi', beliau membaca dengan apa? Kaf yang di kasrah dengan isba', yaitu kafnya jadi panjang, ada ya-nya. Maliki yaumiddin. Wa qad rajjaha kullan minal qira'ataini murajjihun. Para ulama yang meneliti, mereka merajihkan kedua qiraat ini. Min haitsul makna, dari sisi makna, yaitu tidak masalah, ini semua boleh. Wa kilahuma sahihatun hasanah, dua-duanya benar dan bagus. Wa rajjaha Zamakhsyari maliki, ataupun Zamakhsyari yang sesat itu dia merajihkan maliki. Li'annaha qira'atu ahlil haramain, karena ini adalah qiraah Mekah dan Madinah. Wali qaulih, dan berdasarkan firman Allah Ta'ala, limanil mulkul yaum lillahil wahidil qahar, kelanjutannya. Intinya adalah apa? Al-muluk, yaitu kembali kepada kerajaan. Berarti apa? Berarti isim fa'ilnya adalah malik, yaitu dibaca dengan memnya dipendekkan. Wa qauluhul haq walahul muluk. Lahul muluk berarti apa? Isim fa'ilnya adalah malik, memnya pendek. Adapun kalau qiraah yang terkenal di kalangan kita, ma-nya panjang, malik, tidak masalah. Qal wa hukiya an Abi Hanifah annahu qara maliki yaumaddin. Seandainya malikin yaumaddin itu ma'ruf, itunya i'rabnya malikin yaumaddin, tapi diharokati di sini tanpa tanwin. Ala annahu fi'lun wa fa'il wa maf'ul wa hadasyad gharibun jiddan. Ini sangat menyendiri, sangat asing, menyendiri dan asing qiraah ini. Atau sebentar, ini harokatnya berarti apa? Malak, bukan malik tapi malak. Malaki yaumaddin, bahwasanya dia adalah fi'il. Thayyib. Dan sekaligus apa? Sekaligus dia adalah fa'il. Cuma bagaimana fi'il dengan fa'il? Al-muhim, kata beliau, ini adalah asing dan aneh. Wa qad rawa Abu Bakar ibnu Abi Dawud fi dzalika syai'an ghariba. Anak dari Imam Abu Dawud As-Sijistani, yaitu Abdullah Abu Bakar, meriwayatkan tentang masalah itu riwayat yang asing. Haitsu qal, yang mana beliau mengatakan, haddatsana Abu Abdurrahman Al-Azri qala haddatsana Abdul Wahhab bin Adi bin Al-Fadl an Abil Mutarrif an Ibni Syihab annahu balaghahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai berita kepada beliau, atau bahwasanya Ibnu Syihab menyampaikan berita kepada Abul Mutarrif bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakrin wa Umar wa Utsman wa Muawiyah wa benahu Yazid bin Muawiyah kanu yaqraun, mereka semua membacanya maliki yaumiddin dengan harokat maliki yaumiddin. Disebutkan dalam catatan kaki di sini, diriwayatkan oleh Abu Bakar bin Abi Dawud dalam kitab beliau Al-Masahif, tapi di dalam sanadnya ada Adi ibnul Fadl. Kata Ibnu Hajar dalam Takrib, matruk. Kata Zahabi dalam Mizanul I'tidal, Abu Hatim juga mengatakan matrukul hadis. Yahya Al-Qattan mengatakan la yuktabu hadithuh. Baik. Intinya adalah apa? Dhaif jiddan.
Qala Ibnu Syihab wa awwalu man ahdasa Malik Marwan. Cuma ini nggak tahu ini harakatnya bagaimana. Bezanya dengan yang tadi apa? Yang tadi sama, yaitu Maliki. Sementara apa? Untuk yang terakhir harakat di tempat anak juga Maliki. Yang pertama kali mengada-adakan lafaz Maliki adalah Marwan. Ini tentunya apa? Bertolak belakang dengan yang tadi. Qultu Marwan indahu ilmun bi sihhati ma qara'ah. Kata Imam Ibnu Katsir, Marwan Ibnul Hakam ini dia memiliki pengetahuan tentang kesohihan apa yang dia baca. Memang dia adalah apa? Qarinnya Dia adalah teman dekat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, dan dia dalam riwayat seringnya yaitu apa? Bergabung riwayatnya dengan apa? Miswar bin Makhramah. Sahabi sighar min sigharis sahabah. Untuk yang tadi itu Miswar, Al-Miswar radhiyallahu anhuma. Al-Miswar bin Makhramah, dia dan ayahnya sahabat. Lam yattali alaihi Ibnu Syihab, yang mana Ibnu Syihab boleh jadi tidak tahu itu. Tayyib, wallahu a'lam. Wa qad ruwiya min turuqin muta'addidah, diriwayatkan dari jalur yang berbilang, yaitu sanadnya lebih dari satu. Auradha Ibnu Mardawayh, diriwayatkan, didatangkan oleh Ibnu Mardawayh, anna Rasulullah SAW kana yaqra'uha maliki yaumiddin, bahwasanya Rasulullah SAW membacanya adalah maliki yaumiddin, qiraah yang terkenal di kalangan kita di sini. Ya, maknya dimatkan. Wa malik ma'khudun minal milik. Kalau malik pendek dengan apa? Muluk. Tapi kalau malik ini dari milik, kepemilikan. Pemilik. Berarti kama qala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, inna nahnu narisul arda wa man 'alaiha wa ilaina yurja'un. Sesungguhnya kamilah yang akan mewarisi bumi ini semua dan seluruh yang ada di atasnya, dan hanya kepada kamilah mereka semua kembali, yaitu Allah sebagai pemiliknya. Tayyib. Wa qal qul a'udzu bi rabbin nas malikin nas. Katakanlah, saya berlindung kepada penguasa manusia, penguasa, pengatur dan seterusnya, dan dia adalah raja manusia. Malik ma'khudun minal muluk wa malik. Adapun malik ini diambil dari al-muluk, yaitu apa? Penguasa, yaitu apa? Kerajaan. Berarti malik yaitu raja. Kama qala ta'ala limanil mulkul yauma lillahil wahidil qahhar. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, milik siapakah kekuasaan pada hari ini, yaitu hari kiamat itu, dijawab oleh Allah sendiri. Yang lain boleh jadi waktu itu semuanya sudah hancur, binasa, mati secara umum. Hanya milik Allah lah yang maha tunggal lagi maha menundukkan segalanya. Wa qal qauluhul haq walahul muluk. Milik ucapan dialah yang benar, dan hanya milik dialah segala kerajaan. Wa qal al mulku yauma idzinil haqqu lirrahman wa kana yauman 'alal kafirina asira. Kekuasaan pada waktu itu adalah yang benar milik Ar-Rahman. Dan hari tersebut adalah hari yang susah bagi orang-orang kafir. Wa takhsisul mulk wa takhsisul al-milik bi yaumiddin, adapun pengkhususan kepemilikan dengan hari kiamat, la yanfihi amma ada, tidak meniadakan terhadap hari-hari yang lain. Allah juga menguasai hari ini, hari seterusnya, dan hari sebelumnya, dan semuanya. Li'annahu qad taqaddamal ikhbaru bi annahu rabbul alamin, karena telah berlalu pengabaran bahwasanya Allah adalah penguasa alam semesta segalanya di waktu kapanpun, dan waktu adalah kekuasaan Allah juga. Wa dzalika amun fid dunya wal akhirah, dan itu umum mencakup segala masa di dunia dan di akhirat. Wa innama udhifa ila yaumiddin, hanyalah untuk ayat ini kepemilikan dinisbatkan atau disandarkan kepada hari pembalasan, li'annahu la yadda'i ahadun hunalika syai'a, karena di masa itu, yaitu di hari kiamat nanti, tidak ada seorang pun yang akan mengklaim menguasai sesuatu. Wala yatakallamu ahadun illa biiznih, dan tidak ada satu makhluk pun yang mampu bicara kecuali dengan seizin Allah.
Kama qala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, yauma yaqumur ruhu wal malaikatu shaffa. Pada hari di mana berdirinya ruh dan para malaikat dengan apa? Dalam keadaan berbaris rapi. La yatakallamuna illa man adzina lahur rahman. Mereka tidak berbicara kecuali orang yang diizinkan oleh Ar-Rahman. Wa qala shawaba, dan dia mengucapkan perkataan yang benar. Wa qala ta'ala wa khasya'atil aswatu lirrahmani fala tasma'u illa hamsa. Dan seluruh suara akan merunduk, akan menundukkan diri. Semuanya akan apa? Mereda suara-suara kepada Ar-Rahman. Maka engkau tidak mendengar kecuali sekedar yaitu pergeseran kaki saja. Kaki yang digeser-geserkan karena letih berdiri terus di hari kiamat itu. Wa qala yauma ya'ti la takallamu nafsun illa bi'idnih faminhum syaqiyyu wa sa'id. Pada hari, yaitu hari ketika manusia datang, la yatakallamu nafsun illa bi'idnih. Ini kalau ya'ti kembali ke manusia. Kalau Allah yang datang maka ini juga boleh jadi. Cuma kalau dikatakan ya'ti ini kembalinya ke Allah, berarti ini khusus ketika Allah Ta'ala datang. Adapun sebelum itu bagaimana? Maka yang pertama itu lebih umum. Tetapi dalil-dalil yang lain menunjukkan sebelum Allah Ta'ala datang, manusia berbicara satu sama lain untuk apa? Mencari syafaat. Jadi boleh jadi yang lebih rajih adalah apa? Tafsir yang kedua, yaitu kedatangan Allah. Yaitu pada hari kedatangan Allah tidak ada satu jiwa pun yang berbicara tanpa seizin Allah. Maka di antara mereka ada yang celaka dan juga ada yang berbahagia. Kelanjutannya waktu yang akan datang insyaallah. Wallahu a'lam.